Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Kita selanjutnya memberikan kesempatan pada Bapak Kiai Haji Ahmad Farul Rozi. Silakan Pak Ahmad Farul Rozi untuk bisa berikan pendapat mengenai hal ini. Ada sanksi administratif yang didapatkan oleh pondok pesantren ini. Mungkin juga bisa diberikan pesan kepada para wali murid, para orang tua dari santri-santriwati yang juga mungkin menunggu bagaimana ataupun juga apa yang harus dilakukan setelahnya adanya peristiwa ini. Silakan Pak. Baik, pertama saya melihat sebetulnya banyak pesantren tidak ada izin operasional, itu tidak ada masalah. Artinya tidak ada larangan dan tidak ada sanksinya. Hanya pesantren itu kemudian tidak bisa mengakses bantuan dari pemerintah. Di Malang ini dari 600 pesantren yang punya IJOP mungkin cuma 30%. Ya. Jadi sebetulnya tidak perlu didramatisir sekian menurut saya. Bahwasanya kalau izin operasionalnya memang betul-betul dicabut secara permanen oleh Kemenak, ya maka pondok itu kehilangan legalitas saja. Tetapi bukan berarti dia dilarang melakukan pendidikan, tidak ada pasalnya itu. Ya, yang setahu saya ya, dan tidak ada sanksinya. Prakteknya banyak sekali pesantren yang belum punya izin operasional. Dan itu tidak ada larangan hukumnya, tidak ada pidananya, tidak ada sanksinya. Memang itu hanya masalah dia tidak mempunyai kesetaraan. Ijazahnya menjadi tidak diakui. Tetapi tidak ada larangan untuk berkumpul seperti majelis taklim, tempat ngaji, dan tidak ada larangan dan tidak harus izin. Ya. Jadi saya kira tidak perlu panik. Adapun apabila wali muridnya memang membutuhkan yang formal, yang diakui pemerintah, maka dia harus cari tempat lain. Itu memang iya. Tetapi kalau dia bertahan di situ, ya tidak ada larangan sebetulnya. Undang-undang yang mana? Setahu saya undang-undang pesantren tahun 2019 sama sekali tidak mencakup satu sanksi tentang, mereka hanya mencakup tentang syarat-syarat pendirian lembaga saja. Baik. Dan bagaimana mereka berhak untuk mendapatkan akses bantuan dari pemerintah. Saran saya adalah bagaimana masalah ini kan sebetulnya kan harus melalui proses pengadilan. Karena pesantren ini dianggap salah atau tidak bersalah, kalau menurut saya harusnya ini ada proses hukum. Bahwa tidak boleh tergesa-gesa menjatuhkan vonis kepada sebuah lembaga. Karena apakah ini kesalahan lembaga ataukah ini oknumnya, ya kan? Menurut saya ini adalah oknumnya. Ya. Kalau itu memang kesalahan lembaga, ya paling lembaganya yang bersalah. Saya kira ini harus ada proses tabayun ya. Apakah memang tuduhan atau apa yang disangkakan itu adalah benar. Nah kemudian baru mereka diberikan alternatif ya. Seperti itu menurut saya. Baik, Pak Ahmad mungkin bisa segera ditanggapi. Jadi memang harus dipisahkan antara kesalahan oknumnya atau lembaganya. Kemudian selanjutnya dengan dicabutnya legalitas itu sebenarnya tidak menghentikan kegiatan belajar mengajar di sana. Silakan Pak Asad. Ya, terima kasih. Karena tidak. Jadi sekali lagi, mohon izin Pak Yai. Silakan. Sebenarnya sudah tahu kita bahwa yang bersalah adalah oknum. Namun pada proses berikutnya, kenapa kemudian para santri ikut-ikut menghalangi proses yang dijalankan oleh aparat hukum? Nah ini kan sampai kemudian ada yang terluka gara-gara, mohon maaf ini, disiram air panas aparat hukum itu. Nah ini kan sudah ada upaya untuk mengerahkan pesantren untuk menghalang-halangi proses hukum itu. Inilah yang kemudian kami melihat pada proses itu. Jadi di kasus-kasus yang lain tidak seperti itu, memang oknum. Tapi ini oknum kemudian bersembunyi di pesantren, dan pesantren berupaya untuk menghalangi proses yang sudah dilakukan oleh pihak aparat hukum. Nah inilah yang kemudian benar-benar menjadi sesuatu nilai yang bertentangan dengan pasal 2 Azas Kemaslahatan dalam Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Baik. Seperti itu, Ibu. Baik, nanti sebelum kita dengarkan juga pendapat Pak Yai Ahmad Farul Rozi, Pak Ustadz Adi Purnama bagaimana melihatnya? Iya, saya melihat dari sudut pandang yang lain ya Mbak Putri. Ini kan musibah. Musibah yang menimpa kaum muslimin, menimpa dunia pendidikan, bahkan musibah yang menimpa Islam secara umum. Tetapi
tidak berarti kemudian karena musibah ini lantas disikapi dengan nggak pas. Saya ingin ambil analogi begini. Di dalam pendidikan yang lain, ya, katakanlah sekolah-sekolah kedinasan misalnya, ada musibah jenis lain, misalnya peserta didik yang sampai terbunuh karena dibully oleh kepala senior. Kan pendidikannya tidak ditutup, izinnya tidak dicabut. Kasus itu saja yang diselesaikan. Demikian juga misalnya ada lembaga pendidikan lain yang adik kelas korban bully bahkan sampai meninggal oleh kakak kelasnya. Itu juga lembaga pendidikannya tidak dicabut izinnya, itunya aja yang diselesaikan. Harusnya musibah ini juga demikian gitu. Hal yang terkait dengan kasus hukum silahkan proses secara hukum. Namun pesantren bagaimanapun tetap harus diselamatkan karena sampai hari ini lembaga pendidikan pesantren secara umum adalah lembaga pendidikan yang luar biasa. Coba pemirsa TV One bayangkan, adakah yang lebih indah dari ketika orang tuanya masih bekerja penuh dengan peluh, bahkan mungkin kalau di Jakarta masih di jalanan karena kemacetan, anaknya yang di pondok sudah berbaris di saf sholat mendoakan orang tuanya itu. Adakah lembaga pendidikan yang ketika orang tuanya di rumah masih tertidur pulas, di pondok anak sudah bangun sebelum subuh, lalu berbaris sholat tahajud mendoakan orang tuanya. Demikian juga ketika orang tua pusing, beberapa anaknya menjadi barisan geng motor misalnya, anak-anak yang di pondok itu insya Allah tidak akan seperti itu. Karena mereka diarahkan pendidikan akhlak, budi pekerti, nilai-nilai yang luar biasa. Jadi sisi lebih daripada pesantren sebagai pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan akhlak dan moralitas itu adalah yang luar biasa, tak tergantikan. Nah, oleh karena itu, kalaulah menghadapi musibah seperti ini, saya ingin mengajak kita, pahamilah ini sebagai sebuah musibah yang harus kita selesaikan, tapi jangan kemudian lembaga pendidikannya yang dikorbankan. Apalagi pesantren ini gratis, tidak mudah ya memberikan pendidikan gratis dan tidak mudah nanti memindahkan anak-anak itu. Baik. Ya. Baik, nanti mungkin Pak Asad juga bisa berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Adi Purnama tadi bahwa jangan lembaga pendidikannya yang dikorbankan. Kemudian nanti Pak Kiai Fahru Rozi juga bisa diberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Asad. Karena pada saat kejadian ini dilihat ada upaya penggalangan ataupun juga penggerakan dari para santri untuk bisa menghalang-halangi upaya dari pihak kepolisian. Tapi nanti kita akan bahas selanjutnya setelah jeda berikut ini.